lagi dengan Kak Pipit di WTC Kids Online. Kak Pipit suka cita sekali karena bisa berjumpa lagi dengan adik-adik. Adik-adik semua siap untuk beribadah ya? Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali beribadah. Kami mau memuji Tuhan dengan sukacita dan juga sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, karena hari ini kita akan mendengarkan kisah Alkitab mengenai seorang raja. Oleh karena itu Kak Pipit memakai kostum seperti ratu. Adik-adik mau di rumah memakai kostum seperti Kak Pipit? Mudah sekali caranya. Di akhir ibadah kita kali ini, Kak Pipit akan mengajarkan adik-adik cara membuat mahkota. Siapa yang mau? Angkat tangannya. Wah, semua mau ya. Caranya gampang dan mudah karena kita hanya membutuhkan kertas lipat dan lem. Seperti ini nanti mahkotanya. Nanti sama-sama kita pakai ya. Oleh karena itu, adik-adik harus mengikuti ibadah kita sampai dengan selesai. Jangan ditinggal-tinggal ya. Nah, selain itu, untuk menjadi seorang raja atau ratu, selain mahkota yang kita butuhkan adalah jubah. Ini Kak Pipit memakai jubah juga hanya dengan selimut adik-adik. Nih, Kak Pipit punya selimut warnanya pink. Selimutnya adik-adik taruh di sini, lalu diikat pakai karet. Kalau Mama punya jepitan, pinjem jepitannya Mama. Selesai deh. Sangat mudah dan simpel bukan? Oke, selamat beribadah ya adik-adik. Kak Pipit sedang menjadi ratu. Ratunya mau jam mengikuti the king of the king. Selamat beribadah. Jam. Halo adik-adik, ayo kita menyanyikan dan menari lagu tema kita hari ini. God, you are the best. You don't make mistakes. Yeah, you don't make mistakes. And when things are a mess, you always know the way. You always know the way. You are perfect every single day, in every single way. I don't have to worry. You're perfect when I don't know what to do. Yes, I know it's true. I don't have to worry. You're perfect. Yeah, I know you are. Perfect. Yeah, I know you are. God, you are the best. You don't make mistakes. Yeah, you don't make mistakes. And when things are a mess, you always know the way. You always know the way. You are perfect every single day, in every single way. I don't have to worry. You're perfect when I don't know what to do. Yes, I know
gembira adalah obat. Mari kita bersukacita. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Bapak, kami datang padamu saat ini. Kami menunaikan syukur kami. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo adik-adik, Kak Edmund bermain, tapi nggak ada temennya. Siapa yang mau temenin Kak Edmund bermain? Sekali lagi Kak Edmund tanya, siapa yang mau temenin Kak Edmund bermain? Angkat tangannya. Wow, ada yang mau, ada yang angkat tangan. Makasih adik-adik semuanya. Oh ya, permainan ini seru banget karena bisa dilakukan di luar dan di dalam rumah. Kalau di luar hati-hati, harus di taman atau jangan di tengah jalan ya adik-adik ya. Nah, permainan ini namanya engklek atau hopscotch. Permainan ini waktu kecil sering dimainin. Nah, adik-adik, permainan ini sangat sederhana, sangat simpel.
Yang diperlukan hanya sebuah kancing atau kalian juga bisa pakai batu. Nah, dan kalian buat kotak 1 sampai 10. Kita nomerin 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Nah, setelah itu, oh iya, ada satu lagi. Dalam permainan ini kalian harus bisa seimbang. Kalian harus bisa melompat. Jump and jump and jump. Tapi melompatnya pakai satu kaki. Nah, harus seimbang. Lompat, lompat, dan melompat. Coba binatang apa yang suka melompat? Iya, betul sekali, binatang kelinci. Oh iya, ada yang jawab, kanguru juga melompat, Kak Ermin. Iya. Nah, cara bermainnya, kita buat kotak-kotak tadi 1 sampai 10. Lalu kita lempar kancing atau batu di angka 1 dulu, atau di angka terserah nanti dapatnya di angka berapa ya. Kalian bisa lihat. Nah, ya di angka 4. Lalu kita lompat. Pakai kaki 1 ya. Lompat, lompat, dan lompat. Ya, Kak Ermin, nggak kelihatan tuh kotak-kotaknya. Oh iya, kotak-kotaknya nggak kelihatan. Kak Ermin punya temen. Jadi inget nih, si Excel dia barusan dapat hadiah kotak-kotak hopscotch ini dari pamannya. Dan pamannya ajarin Excel cara bermainnya. Dia mau berlatih. Dan Excel juga minta pamannya untuk data memberitahu cara bermainnya kepada teman-temannya. Nah, kita lihat ya Excel dengan permainan hopscotch-nya. Oh, hai semua, aku Excel. Aku punya mainan hopscotch dari pamanku. Paman mau kesini ajarin aku dan teman-teman. Kamu mau melihatnya? Tunggu ya. Ini akan sangat menyenangkan jika aku seperti kelinci. Dia binatang yang suka melompat. Ini dia. Kalian siap? Lempar batu, kita mulai lompat. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang waktunya kembali. 10, 98, 7, 65. Lihat ini. 2, 3, 1. Wah, senang sekali. Tapi lebih menyenangkan kalau ada teman yang ikut bermain. Yup, sudah selesai. Wow, seru banget ya. Bagus banget. Hopscotch-nya si Excel dari pamannya berwarna-warni. Kalian juga bisa buat yang simpel, yang sederhana. Dengan kapur, kalian tulis 1 sampai 10. Lalu kalian perlu sebuah kancing atau batu. Nah, adik-adik, tadi si Excel tunggu teman-temannya dan juga tunggu pamannya karena pamannya berjanji mau kasih tahu cara permainan hopscotch itu. Tapi pamannya nggak datang. Sebetulnya Excel kan udah bisa tuh mainin. Dia juga bisa memberitahu cara bermain hopscotch kepada temannya. Excel bisa belajar memberitahu permainan tersebut kepada temannya dan mengajak temannya bermain. Ya, adik-adik, kalau kita sudah tahu tentang sesuatu, kalian juga bisa beritahu. Kalian kan tahu tentang kasih Tuhan. Kalian beritahu teman kalian kasih Tuhan seperti apa. Dan juga kalian sudah tahu tentang jalan Tuhan. Iya, kalian bisa beritahu teman kalian jalan Tuhan. Nah, adik-adik,
Kak Elina mau kasih tahu Excel untuk beritahu pada dia, Excel, kamu bisa beritahu cara bermain hopscotch kepada teman-temannya. Oke adik-adik, Kak Elina mau temuin Excel dulu ya. Bye. Hai adik-adik, apa kalian siap mendengarkan kisah Alkitab hari ini? Jika kalian siap mendengarkan kisah Alkitab hari ini, kita katakan sama-sama pada hitungan ketiga, ceritakan padaku. 1, 2, 3. Ceritakan padaku. Wow. Nah, Kavia akan memperlihatkan sebuah gambar kepada adik-adik. Supaya gambarnya keluar, kita harus lompat-lompat dulu, harus jump-jump. Ayo, lompat sama kakak sampai gambarnya keluar ya. Jump, 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 jump. Nah, ini dia gambarnya sudah keluar. Gambar apakah ini adik-adik? Iya, sebuah istana. Good. Biasanya di istana itu ada siapa aja ya? Iya betul-betul. Ada ratu, ada putri, ada pangeran, dan ada juga raja. Hebat. Kalau bicara tentang raja, biasanya raja itu adalah orang yang lebih tua dan lebih bijaksana, seorang yang bisa memimpin rakyatnya. Tapi raja dalam cerita hari ini masih kecil. Iya, itu benar. Namanya Raja Yosia. Raja Yosia ini masih kecil, hanya beberapa tahun lebih tua dari kalian semua. Adakah di antara kalian yang memiliki kakak yang sekolahnya di SD? Bisa kalian bayangkan, kakak kalian itu adalah seorang raja? Kebanyakan anak-anak lakukan adalah makan es krim, bermain balok, atau main bola. Tapi anak ini adalah Raja Yosia. Itu berarti dia memiliki banyak orang untuk dipimpin. Raja Yosia ingin melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia ingin menunjukkan kepada orang jalan yang benar. Suatu hari, para pekerjanya membawakan dia sebuah buku yang sangat istimewa. Apa kalian tahu apa yang dikatakan buku itu? Buku itu mengatakan, jalan Tuhan itu sempurna. Tuhan mengasihi kita dan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi, saat itu juga Raja Yosia melompat-lompat, jump, menuju jalan Tuhan, jump. Kemudian, Raja Yosia memanggil semua orang dan memberitahu kepada mereka bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Tuhan mencintaimu dan Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu. Jadi semuanya, ayo jump, dan ikuti jalan Tuhan. Wow, luar biasa kan? Walaupun Raja Yosia masih kecil, dia memberitahu orang lain tentang jalan Tuhan. Kakak punya pertanyaan, sebagai seorang anak, apakah kalian bisa memberitahukan orang lain tentang jalan Tuhan? Iya, tentu saja bisa. Banyak yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa katakan pada teman kalian, "Hai teman, jalan Tuhan itu sempurna." Atau kalian bisa menunjukkan pada teman kalian bagaimana kalian mengasihi mereka dengan berbagi mainan, berbagi makanan, sehingga mereka lihat, wow, kalian sudah mengikuti jalan Tuhan. Anak-anak ataupun dewasa, kita bisa berjalan di jalan Tuhan. Dan kita bisa katakan kepada orang lain bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Kalian suka cita?
Yeay! Berikan jempol kalian 2 thumbs up. Yeay! Hai Benji, jalan siapa yang sempurna? Jalan Tuhan itulah yang sempurna, dan itu adalah benar. Ya, jalan Tuhan itu jalan yang sempurna. Wow, keren sekali ya cerita hari ini adik-adik ya. Tentang Raja Yosia. Meskipun masih kecil, umur 8 tahun, tapi sudah menjadi raja. Wow, umur 8 tahun adik-adik, udah menjadi raja. Wah, kalian nggak bisa bayangin. Keren banget tuh Raja Yosia. Tapi satu hal yang paling keren dari raja ini, apa itu adik-adik? Siapa yang ingat? Iya, Raja Yosia itu kerennya karena dia ikutin jalan-jalan Tuhan. Karena dia tahu jalan Tuhan itu sempurna adik-adik. Makanya dia memimpin bangsanya meskipun masih kecil. Dia mampu karena dia ikutin jalannya Tuhan, ikutin aturannya Tuhan, ikutin maunya Tuhan. Nah, apa yang tidak baik dijadikan baik. Apa yang tidak benar dijadikan benar adik-adik. Wow, dia ajari, ini loh caranya melakukan suatu kebaikan. Ini loh cara yang benar, kita harus lakukan ini. Nah adik-adik, kalian meskipun masih kecil juga bisa seperti Raja Yosia. Wah, kalau kalian paham, kalian mengerti cerita ini, pasti kalian bisa seperti Raja Yosia. Coba kalian tanya, siapa yang paham cerita hari ini? Sekali lagi ya, kalian tanya, siapa yang mengerti betul cerita hari ini tentang Raja Yosia? Oh, banyak yang angkat tangan. Yes, hari ini kalian sudah mengerti dan contoh yang benar bagaimana kita mengajarkan jalan Tuhan kepada orang lain. Kita juga bisa mengajarkan, atau kita juga bisa belajar seperti Raja Yosia, mengajarkan sesuatu yang baik adik-adik. Bagaimana cara menolong orang tua. Nah, bagaimana cara mengasihi orang lain, membantu orang yang membutuhkan, menolong orang, mungkin membantu mbak di rumah selain mama papa, menjaga adik, mengasihi adik, menyayang adik. Itu juga kalian harus ajarkan kepada sekeliling kita. Mereka bisa melihat, wah keren ya anak-anak Tuhan. Meskipun masih kecil, dia tahu bagaimana cara mengasihi, bagaimana cara menolong, bagaimana cara berbuat baik, bagaimana cara membantu adik-adik. Ya, nah adik-adik, untuk supaya kalian tahu juga jalan-jalan Tuhan yang sempurna itu, kalian harus rajin untuk ibadah. Nah, harus rajin juga ikut Kids Altar. Di situ kalian juga belajar jalan-jalan Tuhan dan rajin baca Alkitab, baca firman Tuhan, supaya kalian tahu apa saja sih caranya Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Nah adik-adik, siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau rajin ibadah, rajin Kids Altar, rajin baca firman? Coba Kak Ermin lihat, Tuhan juga mau lihat tangan-tangannya yang mau belajar jalan-jalan Tuhan dan mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Wow, banyak sekali. Yes, luar biasa anak-anak Tuhan. Oke, sekali lagi Kak Ermin tanya nih, jalan siapa yang sempurna? Jalan Tuhan itu sempurna. Oke adik-adik, terima kasih kalian hari ini sudah belajar firman Tuhan, duduk manis dengan sungguh-sungguh. Terus ingat ya,
Jalan siapa yang sempurna? Jalan Tuhan itu sempurna. Haleluya. Hai teman-teman, nama Kenan dari teater KM Win. Kali ini Enat akan sampaikan Al-Quran 2-22 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Percaya di ayatnya 2-22 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Ingat ya teman-teman, untuk ayat Al-Quran kita 2-22 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Oke teman-teman, demikian ayat Al-Quran kita. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Jangan lupa ikut teater. Sampai jumpa. Chat besok. Bye. Setelah kita mendengar tadi kisah tentang Raja Yosia, walaupun dia masih kecil, dia bertanggung jawab atas banyak orang. Yuk ikuti Kak Pipit melihat video bagaimana cara membuat mahkota seperti yang dipakai oleh Raja Yosia. Caranya seperti ini ya adik-adik. Baik adik-adik, begini caranya kita membuat mahkota. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah lem dan kertas lipat. Adik-adik bebas memilih warna apa saja yang adik-adik suka. Kak Pipit menyiapkan warna merah 2, warna biru 2, dan warna pink 2. Nah, kertas lipatnya kita lipat seperti ini ya adik-adik. Bikin segitiga. Setelah itu dibuka setiap sisi, dilipat ke tengah mengikuti garis ya. Setelah sisi kanan dan sisi kiri adik-adik lipat, dia akan membentuk segitiga. Nah, segitiga yang di bawah ini adik-adik lipat ke atas 1 kali, lalu lipat 2 kali, persis di garis ini ya, lalu lipat 3 kali, dan terakhir lipat 4 kali. Seperti ini. Nah, adik-adik lakukan semua kertas lipat yang tersedia menjadi bentuk segitiga seperti ini. Jadinya akan seperti ini. Nah, setelah semuanya kita lipat, adik-adik bisa lem. Ya, taruh lem di sisi sebelah sini. Lalu taruh segitiga yang lain di sini. Ini ya, adik-adik bisa semua ya. Selang-seling boleh, atau adik-adik mau menggunakan warna yang sama juga boleh. Lalu dilem lagi 1 lagi, sehingga dia akan sambung menyambung adik-adik. Lanjutkan seterusnya sampai semuanya dilem ya. Setelah dilem, jadinya akan seperti ini. Selesai deh. Nah, kalau lingkar kepala adik-adik lebih besar, adik-adik boleh menggunakan 7 kertas origami. Ini 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selamat mencoba adik-adik di rumah. Nah, adik-adik sudah melihat bagaimana cara membuat mahkotanya ya? Kalau adik-adik bisa membuat sendiri, bagus sekali. Tetapi kalau adik-adik perlu bantuan, jangan sungkan minta tolong sama mama atau papa ya untuk membantu kalian. Nah, seperti Raja Yosia tadi adik-adik, dia sudah mengetahui bahwa jalan Tuhan itu sempurna.
Setelah dia tahu, dia memberitahukan ke orang-orang. Ke orang banyak dia ceritakan bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang baik buat kita. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik juga Kak Pipit. Tuhan Yesus tahu yang terbaik buat kita semua. Jadi, jalan siapa yang sempurna? Yes, jalan Tuhan yang sempurna. Oke, ibadahnya sudah selesai adik-adik. Sebelum kita tutup ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami mau belajar ya Tuhan, bahwa memberitahukan kepada orang-orang banyak, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat kami semua. Pimpin kami ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan adik-adik. Dan jangan lupa ikut Kids Altar ya. Karena di Kids Altar kita akan bisa cerita, bisa sharing dengan teman-teman juga kakak-kakak sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kami sangat senang menjadi keluarga.